Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kenapa suami istri yang sudah begitu lama kenal tapi masih tidak bisa memberikan kasih sayang secara total? Kenapa suami istri yang sudah kenal begitu lama tapi masih sulit untuk membahagiakan satu dengan yang lainnya? Padahal katanya kenal, kok pasangannya tetap gak bahagia? Ini semua akan kita pelajari di materi kelima bimbingan pranikah, mengenali dan mengatasi perbedaan, hanya di Inspirasi Pernikahan. Shalom sahabat terkasih, kita sampai di materi yang kelima ya. Kita akan masuk pada materi mengenali dan mengatasi perbedaan ya. Sebenarnya semakin kita mengenal pasangan kita, kita akan semakin mudah untuk dapat membahagiakannya ya. Jadi nanti diisinya yang dikosongin itu diisinya mudah ya. Materi ini bisa teman-teman dapat, nanti tinggalkan komen dan emailnya akan saya kirim ya materi ini ya. Sebenarnya semakin kita mengenal pasangan kita akan membuat kita semakin mudah untuk dapat membahagiakannya. Ketika kita melihat kelebihan dan bahkan kekurangan pasangan kita, di sanalah kita memiliki pilihan untuk membahagiakan pasangan kita dengan pujian atau kita juga bisa mendiamkannya ya. Seseorang yang iri hati terhadap pasangannya malah akan cenderung mengintimidasi pasangannya dengan pedas atas segala kelebihannya ya. Jadi sebenarnya kita nih kalau kenal sama pasangan kita semakin mudah untuk membahagiakan dia. Kenapa? Kita udah kenal dia, tinggal kita yang punya keputusan mau bahagiakan dia atau tidak. Jadi kita yang memutuskan untuk bisa mau nggak memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita atau tidak. Jadi ya walaupun memang pasangan kita juga memiliki pilihan untuk dia mau bahagia atau enggak ya. Tapi ini kalau dilihat dari sisi kita nih, kita punya pilihan. Kita sudah kenal pasangan kita punya pilihan untuk mau bahagiakan pasangan kita atau tidak. Karena kita mengenal dia. Waktu kita mengenal dia ini kan pasangan kita punya kekurangan atau kelebihan. Nah, tinggal kita maunya gimana? Waktu kita lihat kelebihan pasangan kita, apakah kita mau memuji dia atau kita diemin aja? Atau mungkin seseorang yang lebih dewasa adalah dalam setiap kekurangan pasangannya, malah dia tetap puji pasangannya. Bukankah itu lebih baik? Ya, bukan hanya dalam kelebihannya kita puji, tapi dalam kekurangannya kita juga punya pilihan. Ya, walaupun masakan kamu hari ini asin, ya Ma, tapi saya tahu kamu sudah masaknya dengan cinta, tetap enak. Kekurangannya kita tetap puji dia. Kita punya pilihan teman-teman ya. Jadi bagaimana supaya pasangan kita bahagia? Yang pertama dari diri kita punya keputusan mau kita puji atau tidak dia. Atau kita diamkan saja ya. Ngomong soal kelebihannya kita harusnya memuji dia. Ya kalau dia punya kelebihan ya kita puji dia. Ya, kalau kita diamkan saja itu kita sudah salah ya. Apalagi kita punya iri hati seperti tadi yang saya bacakan, malah kita lihat kelebihan pasangan kita malah mengintimidasi dia. Nah, kenapa kok kita lihat kelebihan pasangan kita malah kita intimidasi, malah kita ledekin, malah kita berkomentar pedas atas kelebihan pasangan kita? Kenapa? Coba kita mawas diri. Jangan-jangan ada sesuatu dalam diri kita yang belum pulih ya. Di fase luka yang lalu kita sudah belajar bahwa jangan-jangan kita nggak pulih. Waktu kita lihat kelebihan pasangan kita, itu membuat kita jadi terintimidasi. Waktu kita lihat pasangan kita malah kita jadi teringat luka kita. Ya, luka lama kita pernah dilecehkan ya. Jadi waktu pas kita lihat suami kita punya kelebihan atau istri kita punya kelebihan, kita berpikir wah kalau saya puji kelebihan dia nanti dia remehkan saya ya. Dia malah merendahkan saya. Nah itu karena kitanya nggak pulih ya. Kalau harusnya kita lihat kelebihan pasangan kita, harusnya kita puji dia. Bahkan segala kelemahannya dia pun harusnya kita tidak komentar pedas, kita tetap puji dia. Karena dalam setiap kelebihan pasti juga ada sisi kurangnya.
Orang yang perfeksionis pasti dia nggak bisa terima sama kegagalan. Jadi kalau pasanganmu seorang perfeksionis, itu kelebihan dia, tapi kekurangannya dia tidak bisa terima kegagalan walaupun sedikit pun juga. Orang perfeksionis akan fokus pada kerjaannya. Jadi kalau waktu dia mengerjakan sesuatu, engkau usilin dia dengan pekerjaan yang lain, dia akan marah. Dia akan merasa nggak mau direpotin lagi karena dia fokus melakukan sesuatu. Nah, dalam setiap kelebihan seseorang pasti ada kekurangannya. Seseorang yang ya santai-santai, easy going ya, yang kalau ditanya ya terserah gitu ya, dia nggak gampang terluka juga orangnya ya. Dia nggak terlalu orang kalau ada problem dia nggak terlalu emosional, takut, khawatir yang berlebihan, enggak, karena dia orangnya easy going. Jadi masing-masing kelebihan atau kekurangan itu ada plus minusnya. Setiap kelebihan pasti juga ada sisi kurangnya. Setiap kekurangan seseorang pasti ada kelebihannya. Jadi kita punya keputusan untuk mau bahagiakan dia dengan pujian kita, atau kita diamkan, atau malah kita hakimi dia, kita intimidasi dia. Itu pilihan kita ya. Nah, karena dalam setiap kelemahan pasangan kita, di sana juga terletak kelebihannya ya. Begitu juga sebaliknya. Kelebihan dan kekurangan setiap orang adalah hasil produk dari latar belakang keluarganya ya. Dia, pasangan kita atau kita bisa seperti ini karena latar belakang keluarga kita. Kita terbentuk di mana? Ya, kemarin kita sudah belajar di yang lalu, fase luka, kita terbentuknya di mana ya, jadinya kayak kita nih gini ya. Nah, penyebab terjadinya perbedaan di dalam pernikahan itu ya adalah latar belakang kita. Nah ya, jadi penyebab terjadinya perbedaan ini terdiri dari beberapa bagian. Kalau di sini ada ya, ada dua nih ya. Penyebab terjadinya perbedaan adalah keunikan gender, suku, pendidikan, dan lain-lain. Nah, jadi penyebab terjadinya perbedaan salah satunya adalah keunikannya. Ya, dia wanita, kita pria, ya itu perbedaan gender tuh ya. Jadi itulah keunikan. Dia sukunya Jawa, kita sukunya Batak. Nah, itu jadi kan beda ya. Dia pendidikannya S3, kita S Mambo, kan juga beda ya. Jadi pendidikan juga pengaruh dan lain-lain. Dia hobinya balap, kita hobinya masak, kan beda ya. Masak terus berimprovisasi, balap dengan ketepatan ya, ketepatan ya. Jadi berbeda, itu yang membuat kita jadi unik. Pasangan kita adalah satu-satunya pribadi yang tidak tergantikan sebenarnya. Tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Jadi kita harus merasa dia ini orang yang unik ya. Pasangan saya ini orang yang unik. Nah, penyebab terjadinya perbedaan juga adalah latar belakangnya. Biasanya dipengaruhi sama keluarganya bagaimana ya, keluarganya baik atau buruk, pendidikannya tinggi atau tidak, pendidikannya baik atau buruk ya, pola asuh keluarganya baik apa enggak ya, lalu lingkungannya gimana, pengalamannya di dalam keluarga tuh manis atau tidak. Nah, ini juga mempengaruhi ya teman-teman ya. Nah, kalau saya tuh ya waktu masih kecil, saya ngajarin anak-anak saya, kalau salah kamu harus minta maaf. Kalau kamu merasa kamu benar, kamu harus berkorban. Nah, ini nilai-nilai ya. Kalau saya beri nilai-nilai sama anak saya begitu, maka anak saya akan terus tumbuh dengan nilai-nilai yang seperti itu ya. Jadi nanti anak saya kalau ketemu sama orang yang kalau salah nggak mau minta maaf, dia nggak bisa terima nih ya, karena dia udah biasa dididik dengan hal yang seperti itu. Nah, jadi inilah masing-masing kita tumbuh dari keluarga yang unik ya, dari keluarga yang berbeda, dan kita punya keunikan. Nah, teman-teman nanti di sini kalau dilihat nih ya, beberapa jenis temperamen. Nanti teman-teman bisa belajar dari materinya di kotak ini, berbagai temperamen ya. Ada temperamen yang dominan ya. Kalau orang dominan itu orang yang biasanya pemimpin ya, otoritas, cenderung persuasif ya, negosiasi ya, ngomong terus ya, ngomong sampai orang ini mengikuti kemauannya ya. Komunikasinya juga cepat, langsung, keras, tangkas ya, ringkas ya. Pendengarannya juga selektif, dia cuma mau dengar yang penting-penting aja ya, yang nggak penting dia nggak mau dengar ya. Cenderung orang yang kayak gini tuh otoriter kalau orang dominan ya. Nah, beda sama orang yang stabil ya. Dia biasanya orang stabil ini
orangnya spesialisasi ya, dia sukanya apa itu aja ya, spesial, dia cuma spesialisnya itu aja. Disuruh berubah nggak mau, dia itu terus. Nah, orang-orang yang stabil ya, dan dia biasanya cenderung bisa kerja sama ya. Orangnya pelan, terarah ya, biasanya begitu kalau orang stabil ya. Dia maunya yang jelas-jelas aja, yang kagak jelas, yang spekulatif nggak mau ya. Nah, orang yang kayak gini pendengar yang baik, nggak kayak orang dominan tadi, nggak dengernya selektif. Dia bukan pendengar yang baik. Nah, jadi masing-masing punya karakter tersendiri. Nanti teman-teman bisa pelajari di kolom kotak ini ya. Kalau teman-teman mau kan nanti bahannya bisa saya bagi ya. Nah, bagaimana langkah kita mengatasi perbedaan ya teman-teman ya. Yang pertama, kita mesti punya kesadaran untuk saling mengenal. Saling mengenali pasangan kita adalah proses yang terus-menerus. Pengenalan kita tentang Allah akan memudahkan kita dalam mengenali siapa diri kita dan apa yang menjadi kebutuhan pasangan hidup kita. Mengenal pasangan kita bukan karena kayak saya pacaran 7 tahun, ya ampun cuman 2 bulan doang setelah nikah, itu beda banget ya. Pacaran 7 tahun pas udah satu rumah 2 bulan itu beda banget. Walaupun dulu tiap hari tetap ketemu, tapi kan nggak serumah. Setelah serumah ya beda banget teman-teman ya. Jadi mengenali pasangan kita itu terus menerus. Hari ini pun setelah saya menikah 17 tahun, saya juga terus setiap hari mengenali pasangan saya. Pasangan saya juga terus mengenali saya. Ya, supaya kita bisa saling mengenal terus-menerus. Nah, bagaimana supaya saya bisa mengenal apa yang pasangan saya mau? Saya harus kenal siapa Tuhan saya. Pengenalan saya kepada Allah akan membuat saya mengenal diri saya sendiri. Kalau saya kenal Allah, kalau saya dekat dengan Tuhan, Tuhan akan ngomong hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar yang masih ada di dalam diri saya. Samsuri, saya lihat kamu sombong loh. Kok kamu begitu? Kamu kayaknya iri loh. Aduh iya nih, kayaknya hati saya iri nih kalau begitu ya. Kayaknya kalau kamu ngomong begitu kamu sombong ya. Kalau kamu melakukan yang seperti itu, cara kamu begitu itu namanya kamu sombong. Oh iya, saya kenal diri saya. Saya mulai mawas diri saya. Oh, saya nggak boleh begini. Nah, waktu saya kenal diri saya, maka saya tahu itu pun apa yang saya kenal diri saya tahu apa yang saya mau, yang saya suka sebagai manusia, saya tahu apa yang saya nggak suka sebagai manusia, saya jadi tahu apa yang sebenarnya istri saya butuhkan. Waktu saya kenal Allah, itu membuat saya lebih mengenal diri saya, sehingga saya nggak sulit untuk bisa membahagiakan pasangan saya. Bagaimana saya bisa mengatasi perbedaan antara saya dengan dia? Walaupun dia sebenarnya berbeda dengan saya, tapi karena saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa ngomong sama saya apa yang harus saya lakukan dalam perbedaan saya dengan istri saya. Kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita harus mengenal pasangan kita ini seumur hidup. Nah, karena seumur hidup itu proses yang panjang, bagaimana karena saya sulit untuk mengerti dia ya. Habis dia kan berubah-berubah. Nah, perubahan-perubahan itulah saya perlu hikmat Tuhan. Makanya saya perlu kenal Allah supaya saya bisa mengatasi perbedaan saya dengan istri saya. Ya, jadi itu ya. Mengenali kelebihan dan kelemahan apa yang ada pada diri kita dan pasangan kita akan membuat kita mengerti kemampuan dan keterbatasan kita masing-masing. Kalau saya kenal kelebihan saya tahu kelemahan saya, sehingga itu akan membuat saya punya kepekaan untuk mengetahui juga kelebihan dan kelemahan pasangan saya. Kalau saya tahu kelemahan dan kelebihan pasangan saya, maka itu akan membuat saya lebih mengerti kemampuan dan keterbatasan saya, juga kemampuan dan keterbatasan dia. Saya tidak akan menuntut dia. Nah, kalau saya aja malu, saya aja takut, masa saya tuntut dia untuk melakukan itu? Kan nggak mungkin. Tapi seringkali suami istri nggak kayak gitu. Suami istri saling menuntut, dia sih nggak mau, tapi dia suruh istrinya yang lakukan. Istrinya sih nggak mau, tapi dia suruh suaminya yang lakukan. Sebagai istri dia malu, tapi dia mau suaminya yang lakukan. Karena dia nggak tahu kalau suaminya yang lakukan, suaminya juga jadi malu. Nah, ini yang sering kali terjadi di dalam pernikahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kesadaran untuk saling mengenal.
Kalau kita punya kesadaran untuk saling mengenal, maka yang pertama kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga waktu hubungan kita dekat dengan Tuhan, baru kita bisa saling mengenal lebih dalam dengan istri kita. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, 2 Petrus 1 ayat yang ke-8 ya, saya bacakan ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi kalau kita ada hasrat itu berlimpah-limpah ya, kalau kita semuanya itu ada pada kita berlimpah-limpah, maka kita akan mengenal Kristus dengan baik. Waktu kita dengan baik punya kesadaran berlimpah-limpah itu untuk saling mengenal, maka kita akan mengenal Kristus dengan baik. Maka kalau kita kenal dengan Kristus, kita bisa kenal pasangan kita lebih baik. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, saling terbuka dalam komunikasi. Komunikasi merupakan dasar kehidupan ya. Edwin Louis Cole mengatakan itu pada bukunya. Arti dari komunikasi adalah pesan yang dapat dimengerti sepenuhnya, bukan sekedar tersampaikan. Jadi komunikasi itu bukan, nanti kamu melakukan ini ya. Jadi bukan sekedar hanya menyuruh saja. Tapi pastikan komunikasi ini pasangan kita ngerti teman-teman ya. Jadi jangan cuma ngomong sekedar aja, tapi pastikan pasangan kita mengerti. Nggak bisa kita membangun hubungan dengan istri kita, suami kita tanpa komunikasi. Dengan anak-anak kita tanpa komunikasi. Kita harus bangun hubungan ini dengan komunikasi. Dan komunikasi yang dimengerti. Bukan cuma disampaikan aja, tapi juga dia mengerti. Nah, terputusnya komunikasi dengan Allah akan berdampak pada gagalnya komunikasi kita dengan sesama. Kekurangan serta keterbatasan suami dan istri harus saling dikomunikasikan dan diakui sehingga terjadi keterbukaan, pemulihan dan kelepasan. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu ya. Suami yang punya hubungan kedekatan dengan Tuhan, ini Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ini istri punya hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau suaminya hubungannya dekat dengan Tuhan dengan baik, istrinya juga dengan baik, jarak antara suami dan istri ini tidak begitu jauh teman-teman. Tapi kalau suami nggak pernah berhubungan dengan Tuhan, maka istri juga nggak pernah berhubungan dengan Tuhan, jaraknya semakin jauh. Jadi kita mesti punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita suami istri dengan Tuhan lah akan membuat hubungan suami istri komunikasinya semakin dekat. Kalau kita komunikasi sama Tuhan gagal, sudah pasti kita komunikasi dengan sesama, apalagi dengan istri pasti gagal. Saya berani pastikan itu. Saya sangat merasakan itu. Kalau kita komunikasi dengan Tuhan aja kayaknya sulit, apalagi yang nggak pernah komunikasi dengan Tuhan ya. Saya yakin, jangan bilang, oh kayaknya hubungan pernikahan saya fine-fine aja. Loh, yang merasa fine kan kamu. Ya pasanganmu merasa fine nggak gitu, masalahnya kan gitu. Ya kamu jangan merasa saya nggak pernah berdoa, saya nggak pernah cari Tuhan, tapi keluarga saya biasa-biasa aja. Kamu yang biasa-biasa aja. Keluargamu gimana? Ya kan? Istrimu gimana? Anak-anakmu merasa kamu sudah berfungsi belum? Jadi kegagalan seseorang punya hubungan intim, punya hubungan komunikasi dengan Allah, kalau dia gagal punya hubungan yang baik intim dengan Allah, maka dia juga pasti gagal dalam berkomunikasi dengan sesama, terlebih kepada istri dan anak-anaknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mesti punya komunikasi. Nah, komunikasi suami istri nih, skala prioritas dalam komunikasi ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Ada 3 skala prioritas. Nah, kita komunikasi pria dengan suami dan istri nih ya, suami dan istri. Ada 3 skala prioritas ya. Yang pertama itu di dalam roh ya, lalu dalam jiwa ya, lalu dalam tubuh. Jangan komunikasi tubuh aja nih ya, yang tubuh nih ya, yang bawah nih komunikasi tubuh. Ini biasanya komunikasi tubuh melalui seks, bersetubuh ya teman-teman ya. Lalu komunikasi jiwa ya, berkomunikasi ya, saling berdialog, diskusi, sharing ya, saling memberikan pengertian. Nah, ini komunikasi jiwa. Nah, komunikasi roh juga penting nih dalam doa ya. Suami istri berdoa ya, apa yang suaminya lagi doakan, istrinya lagi doakan juga di sharing. Nah, ini penting. Nah, kalau
kita punya komunikasi yang baik, saya yakin pernikahan kita pasti bahagia, ya. Komunikasi adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam pernikahan kita dengan suami, istri, dan anak-anak. Dan kita harus punya 3 komunikasi ini. Suami istri jangan cuma seks aja, tapi juga perlu ngobrol, bicara. Saya dan istri ya sebelum PSBB kami punya komitmen minimal 1 minggu 1 kali. Ya paling lama ya biasanya kalau saya dan istri sama-sama sibuk 10 hari pasti kita akan pergi berdua bersama. Kita cuma berdua, nggak sama anak-anak, berdua. Kita hanya makan aja, atau kita habis makan terus kita nonton. Kadang-kadang kita nggak sempet makan, jadi kita makan masing-masing. Ya dia makan di rumah, saya makan di luar. Tiba-tiba kita ketemu di mall, kita nonton. Ya kita punya waktu. Ya sebelum nonton kita bisa ngobrol dulu. Ya nanti pulang kita bisa ngobrol. Jadi kita punya waktu berdua. Ya itu penting, Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi tubuh, selain tubuh melalui seks, kita juga perlu komunikasi jiwa, saling sharing, berdiskusi. Istri perlu mencurahkan apa yang ada dalam hatinya ya, apa yang dia mau, apa yang dia rindukan, apa yang dia nggak suka dari anak-anak, apa yang dia nggak suka dari kita, apa yang dia senang dari temennya. Dia cerita temennya begini, kita perlu dengar teman-teman ya, kita perlu dengar. Jadi nah selain itu juga kita mesti punya komunikasi dalam roh ya, kita harus berdoa bersama-sama. Oke. Nah yang ketiga, kita mesti saling menerima dan mengampuni ya. Kita dipilih karena Allah menerima dan mengampuni kita. Jadi jangan sombong nih ya. Kita ada di sini bukan karena kita bagus loh. Kita ada di sini bukan karena kita hebat. Kita di sini ya, kita ada sampai hari ini di titik ini, ada di sini itu cuman karena Allah mau ngampunin kita. Siapa kita? Kita ini cuma orang berdosa ya, orang yang gak layak tadinya, tapi Tuhan mati buat kita. Waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat, Tuhan layakkan kita ya, dia terima kita apa adanya. Nah jadi suami istri harus begitu. Kita dipilih karena Allah menerima dan mengampuni kita, bukan karena kita hebat ya, bukan karena kehebatan kita. Seperti Allah menerima dan mengampuni kita karena kasih-Nya, demikianlah kita menunjukkan kasih kita dengan sikap yang selalu menerima dan mengampuni kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Ya, jadi kita harus tahu ya, bagaimana kita bisa mengenali dan mengatasi perbedaan kita. Kita harus tahu diri ya, kita harus tahu diri bahwa kita ini juga orang berdosa. Kalau kita melihat kekurangan pasangan kita, jangan seakan-akan kita ngomong sesuatu yang pedas ya, yang menghakimi dia, yang seakan-akan kayak kita ini kagak punya dosa. Kita ini bukan orang berdosa juga. Ya, kamu nih begini, udah seakan-akan kayak kita udah orang yang paling benar. Nggak gitu teman-teman ya. Kita harus tahu kita ini cuma orang berdosa yang diterima Tuhan. Karena kita ini sudah diterima dan diampuni, oleh sebab itu kita harus punya kewajiban untuk menerima kekurangan dan kelemahan pasangan kita. Perbedaan yang terjadi di antara kita harus mesti bisa saling terima teman-teman ya. Jadi itu yang harus terjadi dalam sebuah pernikahan ya. Kita harus menunjukkan kasih dengan sikap kita yang selalu menerima dan mengampuni kekurangan dan kelebihan pasangan kita ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita. Nah kadang-kadang kenapa nih ya, kenapa pasangan kita nggak bisa terima kita juga ya? Karena kita ini nggak pernah ngaku salah ya. Kita ini selalu merasa diri kita benar. Nah ini problem juga nih teman-teman ya. Kenapa ayat ini penting mesti kita ketahui bahwa kita ini jika kita mengaku dosa maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Maksudnya kita harus sadar kita ini harus mengaku kesalahan kita. Kita harus datang pada Tuhan, kita tahu kita salah ya. Jadi kita tahu kita salah, kita diampuni dosa kita. Dengan kita begitu, maka ada penyesalan dalam diri kita, ada perubahan yang kita tunjukkan dari mimik, dari perilaku, sikap, perkataan, sehingga pasangan kita juga jadi bisa menerima kekurangan kita. Nah kalau kita udah banyak salah, udah banyak kekurangan ya, tapi merasa dirinya paling benar, wah itu kelewatan banget jadi orang kayak gitu. Ya. Suatu malam saya pulang dari
kerja ya. Waktu itu saya pulang kurang lebih setengah 10. Waktu saya pulang sampai rumah, begitu saya masuk ruang tamu, istri saya ngomong, "Pak, Brandon nih Pak," katanya, "udah matematikanya remedial," katanya. "Besok mau ulangan dia nggak mau belajar. Disuruh belajar bilangnya bisa aja." Karena saya waktu itu kondisinya capek, saya langsung marah. Ya, saya langsung, "Ya udah," saya bilang, "Brandon, kenapa kamu nggak belajar?" Ya, papa nih yang galak ngomong gitu. "Kenapa kamu nggak belajar, Brandon? Sekarang keluarin. Ya, ulangan kamu yang kemarin remedial, keluarin. Berapa soal? 30 mah. 30 kamu keluarin. Sekarang papa mandi, papa turun, kamu mesti udah selesai ya. Awas kamu kalau nggak selesai ya." Papanya langsung mandi. Ya. Papanya mandi, nah Brandon 30 soal harus ada cara jalannya, mesti kelar papanya mandi paling lama 30 menit. Wah, dia takut, dia ngerjakan dengan takut ya, dengan gemetar, bukan gentar lagi ya, dengan gemetar. Dan waktu saya turun dari kamar mandi, dia juga dalam keadaan matanya udah merah, udah lagi menahan nangis, dia tahu dia akan dimarahin papanya. Jadi dia ngerjain. Waktu saya mandi, teman-teman ya, waktu saya mandi, saya kesel nih, saya bilang, "Aduh Tuhan, ampuni saya nggak boleh kesel begini ya. Saya nggak mau Tuhan anak saya jadi trauma kalau saya marah, ampuni saya Tuhan." Waktu saya mandi, Tuhan ngomong ke saya, "Samsuri, sebenarnya itu bukan salah anakmu. Kamu ingat nggak waktu hari Senin dia ulangan matematika? Hari itu kamu di mall, di Starbucks waktu ditinggal oleh istrimu sudah bilang, 'Pak, besok Brandon ulangan matematika, kamu ajarin dia tuh, jangan lupa bukunya udah dibawa.'" Lalu papanya jawab, "Iya." Saya jawab dia gitu ya. Tapi setelah istri saya pergi, saya tanya sama Brandon, "Besok ulangan apa, Brandon?" "Matematika." "Iya." "Yang kemarin papa ajarin itu loh Pak, yang PR itu yang papa ajarin. Kemarin kamu dapat berapa?" 100 katanya. "Oh, ya udah, kamu udah bisa. Yakin kamu nggak usah belajar?" "Iya, bisa Pak." Ya udah. Jadi saya nggak ajarin anak saya ya. Karena papanya terlalu percaya anaknya, dan anaknya juga terlalu pede nggak belajar, tapi ternyata besokannya anaknya salah rumus ya. Akhirnya besokannya nilainya jelek remedial. Kalau tidak salah tuh 6 atau 6,5 gitu ya nilainya. Jadi remedial. Jadi kamu yang salah. Ya, Roh Kudus ingatkan saya bahwa saya yang salah. Kenapa saya nggak mau ajarin dia? Walaupun hanya cuma sebentar waktu itu ya. Waduh, saya salah. Saya turun, saya lihat anak saya matanya merah ya. Saya jadi kesian ya, karena pasti dia takut karena saya suruh langsung selesai kan. Jadi saya turun, dia di depan meja saya gitu ya, saya duduk di meja, saya langsung bilang gini, "Brandon," ya, dia langsung lihat saya, dia kayaknya udah takut. "Brandon, tadi papa mandi, Roh Kudus ngomong sama papa yang salah sama kamu. Waktu itu kamu ulangan matematika ini, kayaknya waktu itu kita lagi duduk kan di mall, mama suruh papa ajarin kamu, terus kamu bilang katanya PR kamu yang papa ajarin dapat nilai 10, terus kamu bilang udah bisa, jadi akhirnya papa nggak ajarin kamu. Yang ini ulangannya." "Iya Pak." "Ya udah, maafin papa ya, papa salah, papa nggak ajarin kamu. Maafin papa ya." Saya kasih tangan saya begini ya, teman-temannya. Langsung dia langsung nangis, teman-teman ya. Itu kondisinya udah jam 10 malam ya. Jadi langsung, "Maaf gitu ya." Oh, dia langsung nangis. Saya jadi iba tuh, saya langsung samperin dia ya, saya muter dari meja itu sambil saya peluk dia, saya juga nangis, saya bilang gini, "Ya udah Brandon, ampuni papa ya, papa tadi pulang juga kamu nggak belajar, papa juga jadi marah nih, papa juga jadi emosi. Ya udah Pak, ampuni papa, yuk sekarang kita belajar." Ya udah, saya balik lagi ke meja saya. Nah, saya kan tahu saya salah, masa dia doang yang mesti belajar dari kesalahan? Saya juga mesti belajar. "Brandon, sini soal kamu ngadepnya begini, jadi kamu bisa baca, papa bisa baca. Papa minta kertas 1 ya. Jadi nih, karena papa juga salah, kamu kerjain 30 soal, papa juga akan kerjain soal yang sama ini 30, papa juga kerjain. Nanti kita cek, kita tes yang mana yang kamu masih salah, nanti kita sharing. Oke? Papa juga akan hukum diri papa karena papa salah, papa juga akan bantu kamu, papa juga kerjain 30 soal. Oke? "Nggak usah Pak, aku aja." "Udah nggak apa-apa, ayo kita sama-sama kerjain." Saya hukum diri saya. Saya tahu saya salah. Saya tahu, saya mengaku saya salah. Nah, inilah yang harus kita lakukan juga ya. Untuk supaya kita bisa diterima, supaya kita bisa diampuni, kita mesti mengaku salah.
Nggak bisa kita kayak udah orang tua, kita udah kayak paling benar. Nggak bisa karena kita suami, merasa kita kepala keluarga, udah diri kita yang paling benar. Nggak gitu juga teman-teman ya. Jadi kita harus mengaku salah, mengaku dosa. Ya, kalau karena kita tahu ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan ampuni kita. Nah, kita ini cuma orang yang diampuni. Kita ini cuma orang yang dikasih privilege dari Tuhan untuk terima pengampunan. Oleh sebab itu, siapakah kita kalau kita nggak mau ampuni pasangan kita? Siapakah kita kalau kita nggak bisa terima kekurangan dan kelemahan pasangan kita? Nggak adil, teman-teman. Ya, jadi kita harus saling menerima dan mengampuni sesama suami dan istri, orang tua dan anak. Ya, nah terus kita juga yang keempat adalah saling menghormati. Sikap menghormati seperti suatu perlombaan, ya, yang harus dimenangkan oleh setiap pribadi, terlebih dalam hubungan suami dan istri. Wah, ini kayaknya kita perlu baca ini ya. Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan seperti ini, saya bacakan ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, ya, dan saling mendahului dalam memberi hormat, ya. Jadi kita ini harus saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Menghormati seseorang itu seperti perlombaan. Jangan, kalau dia nggak hargain saya, ngapain saya hargain dia? Emangnya dia apaan? Udah kayak suami bener aja. Enggak kayak gitu, ya. Suami juga, dia kan istri, saya kan suami. Nggak bisa dia nggak hormatin saya nggak perlu hormatin dia. Nggak bisa begitu. Ya, firman Tuhan mengatakan hendaklah kita saling mendahului dalam memberi hormat. Harusnya menghormati adalah sesuatu perlombaan antara seorang suami dan istri. Ketika seorang suami dan istri berlomba-lomba untuk saling menghormati, disitulah anak-anak melihat. Anak-anak jadi respect kepada orang tuanya. Bahwa ya, disinilah saya dapat belajar bagaimana saya harus saling menghormati. Seperti papa mama saya yang saling menghormati. Anak juga belajar kasih dari orang tua. Kalau bagaimana orang tua banyak ngomong kasih, ngomong aja. Anak nggak belajar dari apa yang kita ngomong. Anak belajar dari apa yang kita lihat. Orang tua jangan ngomong kasih kalau ngajarin anaknya kasih. Kalau orang tuanya sendiri aja nggak saling ngasih. Anak belajar kasih Kristus. Anak mengenal kasih Kristus ketika dia melihat papa dan mamanya saling mengasihi. Waktu dia lihat, waktu mamanya ngomel, papanya diem. Waktu dia lihat papanya marah, mamanya juga nggak lawan. Ya, pernah suatu kali ya mungkin mamanya yang lebih sering ya. Ini saya ngomong begini bukan saya bapak lebih baik lalu istri saya nggak baik, bukan ya. Tapi mungkin istri saya pernah ditanya lebih sering daripada saya ya. Anak saya pernah, Sharon pernah datengin saya. Sharon bilang begini, papa, mama lagi marah tuh, ngomelin papa. Aku kan tahu papa kan nggak begitu. Kenapa? Kok papa diem aja? Ya, kok papa nggak lawan? Papa kok nggak ngomong sama mama? Papa nggak kayak gitu. Padahal kan aku tahu papa nggak kayak gitu. Tuh mama ngomel-ngomel terus, papa diem aja. Terus saya jawab begini, loh Sharon, kalau papa jawab pasti jadi panjang. Ini bentar lagi juga meterannya turun lewat. Mama juga berhenti, ya. Jadi papa mesti diem supaya alirannya berhenti. Kalau papa jawab pasti jadi tambah panjang. Lagi pula kalau papa jawab kan nggak ada Sharon yang samperin papa. Terus tanya sama papa, papa kenapa papa nggak jawab? Kenapa? Karena papa mengasihi mama. Papa jangan jawab. Kalau papa jawab nanti mama jadi sakit hati. Kalau mama sakit hati berarti papa jadi kayak nggak mengasihi mama. Sharon nggak belajar bagaimana cara mengasihi. Sharon harus belajar dari papa. Kalau Sharon lihat papa kayak gitu, Sharon harus belajar. Begitulah cara kita mengasihi. Walaupun kadang-kadang kita disalahin, tapi kita lebih baik memilih kita berdiam. Kenapa? Supaya anak-anak belajar arti dari kata kasih yang sebenarnya. Saya ngomong begini bukan karena saya bapak yang baik, teman-temannya. Saya mungkin istri saya lebih sering, mama kenapa? Karena bapaknya mungkin lebih bawel gitu ya. Jadi saya ngomong begini bukan saya lebih baik, tapi inilah tugas kita untuk menahan kedagingan dan emosi kita supaya anak-anak kita bisa belajar kasih. Saya ngomong begini juga bukan berarti saya selalu menang ya. Kadang-kadang saya juga sempat emosi juga keluar ya, tapi
Ya itulah kita mesti menyadari ya. Kita mesti menyadari kita mesti terus berjuang untuk saling menghormati, untuk saling mengasihi ya, supaya anak-anak kita belajar tentang kasih. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi apa yang kita pelajari sampai di materi ini bahwa kita harus saling mengenal dan mengatasi perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengenal dan mengatasi perbedaan kita? Kita harus menyadari bahwa kita harus punya pilihan. Kalau pasangan kita punya kelebihan atau punya kelemahan, kita punya pilihan untuk memuji atau mendiamkan, atau malah kita saking kita iri, kita malah mengintimidasi dia. Itu pilihan kita. Harusnya walaupun dia punya kekurangan, kita harus puji. Apalagi dalam segala kelebihannya harus kita puji. Pasangan kita juga perlu kita puji ya. Lalu kenapa kita berbeda? Karena kita punya keunikan tersendiri ya. Gender, keluarga ya, itu membuat kita jadi punya keunikan, kita berbeda. Pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarganya hancur, keluarga broken home dengan keluarga yang baik-baik, itu juga berbeda, dan itulah keunikan kita. Oleh sebab itu, latar belakang itu membentuk diri kita. Nah, perbedaan-perbedaan itu harus kita atasi. Ya, harus kita atasi dengan saling mengerti, saling menghormati, saling mengasihi dan mengampuni. Kita harus terima pasangan kita apa adanya. Kiranya materi ini dapat memperlengkapi persiapan pernikahan teman-teman semua, dan bagi Bapak Ibu yang sudah menikah yang menyaksikan tayangan ini juga, kiranya mulai hari ini engkau terima istri dan suamimu lebih baik ya. Engkau lebih sering puji dia, kau lebih sering cium dia, karena yang lagi BPN nggak mungkin saya suruh cium ya. Jadi saya cuma bisa ngomong kepada suami istri nih ya, kau boleh lebih sering cium dia, kau boleh lebih sering peluk dia. Anak-anakmu juga, engkau juga jangan sampai malu untuk minta maaf sama anakmu kalau engkau salah ya. Nggak ada salahnya kok engkau minta maaf sama anakmu kalau engkau salah. Engkau juga kan bukan dewa ya. Ketika engkau salah, engkau harus hampiri anakmu, engkau minta maaf. Ya, itulah perbedaan-perbedaan yang harus kita akui. Anak-anak kita ya 3 orang, tiga-tiganya kadang-kadang beda sifatnya ya. Perbedaan inilah yang harus kita akui, kita harus terima, kita harus ampuni, kita harus hormati mereka. Kiranya materi ini dapat memberkati kita semua, dan kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Shalom.